Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi kulli su'alin wa na'udzu sayyidina Muhammadin min syarri Rasulullah sallallahu Summa ila alihi wa ashabihi tabi'in khususan wa sallam wa sayyidina Nabi wa alihi wa sahbihi wa sallam Muhammad bin Abdullah sallallahu فالشيخ أشهد أن لا إله إلا الله والشيخ المشروع بسم الله الرحمن والشيخ محمد زين بن عبد الله بن جابر والشيخ معاذ والدين ومهاجنا وربنا وجيراننا وضعنا ولا إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله خير وشرهم الرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركات وأنوار وأسرار وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل إيمان وفي سلف الصالح في حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah yang juara, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab sebab-sebab hadas. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada uswatun hasanah, suri teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan tasbu karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah.
Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ketiga dari sebab hadas tersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak berlapis, sekalipun keduanya anak-anak, dengan syarat kedua telah besar. Keduanya telah besar yang sudah mempunyai keinginan seks. Nah, jadi yang ketiga ini yang menyebabkan kita itu berhadas atau untuk kita batal, yaitu tersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Tersentuh, ya, tersentuhnya artinya pada sengaja, apalagi menyentuh bersengaja. Tersentuh aja batal, apalagi menyentuh, makin lagi, ya kan? Artinya sengaja ataupun tidak sengaja tersentuh kulit laki-laki dengan perempuan itu untuk kita batal. Tapi lelakinya bagaimana? Artinya yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya artinya kita itu boleh menikah dengan perempuan itu, bisa menikah, itu bukan mahram. Tetapi kalau kita kada boleh menikah, kada batal ya kan? Kita kada boleh menikah. Kayak apa misalnya? Ada di sana kita, ada boleh menikah pergi sana. Ya kan? Kayak mertua kita, ada boleh menikah mertua. Apalagi anak dengan apa? Ya maksudnya. Nah, jadi yang batal tersentuh oleh laki-laki dan perempuan itu, lelaki dan perempuan itu boleh nikah. Nah, itu batal. Tapi kalau pada boleh menikah, entah senasak atau sesusu atau apa, itu kada batal. Baik lelaki itu mandul, ya, impoten, buntung zakarnya, atau tidak mempunyai zakar sama sekali, tetap batal. Baik perempuan itu masih muda atau sudah tua, jadi lansia yang lanjut usia. Sekalipun tuanya mencapai usia yang sudah tidak menimbulkan nafsu lagi, ya, sekalipun tuanya itu tadi mencapai usia yang sudah tidak menimbulkan nafsu lagi, ya kan? Ibaratnya kemana kepada dia lagi, kalau beliau kakak-kakaknya, apalagi kancam beliau, kalau beliau lagi terus ya kakak. Orang berkata, "Ma min saqiqatin illa walaha laqiqatun." Artinya tidak ada yang jatuh melainkan ada yang memungutnya. Apakah maksudnya?
tidak ada yang jatuh, melainkan ada yang mengumumnya. Baik tersentuh kulit karena sengaja atau karena lupa, karena dipaksa orang, tetap batal. Baik dengan syahwat atau dengan tidak syahwat, baik dengan syahwat atau dengan tidak syahwat. Karena di antara imam yang 4 itu ya kan, kayak Maliki itu tersentuh kulit perempuan ada batal kecuali dengan syahwat. Nah, itu Imam Malik itu mazhabnya. Tapi Imam Syafi'i ya kan, syahwat karena syahwat tetap batal. Baik dengan tangan atau dengan anggota yang lainnya. Dengan batis misalnya menggali tetap batalnya. Baik dengan anggota yang sehat maupun dengan anggota yang kena penyakit, ya, seperti misalnya lumpuh, tetap batalnya. Tangan disabuti kalau bergerak misalnya ya, kalau berfungsi lagi tangan kalau bergerak disentuh bodinya tetap batal juga. Baik dengan anggota asli atau dengan anggota tambahan. Anggota asli atau dengan anggota tambahan. Babisian tangan misalnya jarinya misalnya normal kan 5, ya 5 orang normalnya. Nah, yang ini tadi 6 berisi. Nah, ke-6-nya bisa mereka tetap batal ya, tetap batal. Tambahan nantinya ada bonus. Maka batal wudu dengan menyentuh dan yang disentuh, ya. Batal wudu dengan menyentuh dan yang disentuh. Artinya sama-sama batal. Yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Kedua belah pihak. Terkecuali jika yang disentuh itu mayat, maka tidak batal wudunya. Nah, terkecuali yang disentuh itu mayat, orang sudah mati, orang meninggal sudah. Lalu ada orang yang mencium, tidak boleh, bukan mahramnya tidak boleh, batal kalau ada. Ada bisa batal orang yang sudah meninggal itu. Ya, siapa tahu orang mencium segala macam itu. Misalnya pembunuhan meninggal anak muridnya, anak mencium, ini masalahnya. Ada batal. Kalau pernah aku tuh yang lain, kalau boleh mencium, bukan mahramnya. Batal kalau ada. Kalau mas sudah meninggal, ada batal lagi. Nah, batal itu kan masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, ada batal lagi hukumnya. Adapun dari yang demikian itu ialah firman Allah yang berbunyi, Aula maskumun nisa. Yang ayatnya, Aula maskumun nisa. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 artinya atau menyentuh perempuan, atau menyentuh perempuan. Nah, maka batalah wudu. Ini dalilnya Al-Quran, ya, ada hadis lagi Al-Quran. Cuma di kalangan imam yang 4 itu
Memang ada beda-beda penafsirannya. Tapi kalau maknanya memang lamasan ini menyentuh artinya kan kayak di dalam Al-Quran kan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Jadi aku menyampaikan mengikut Al-Quran kada boleh kecuali suci. La yamassuhu illal mutahharun. Terus setiap Al-Quran ada tulisan di mukanya tuh, kada boleh menyentuh, kada boleh memegang kecuali orang yang suci. Artinya dalam keadaan berwudu. Amal kada berwudu memegang Quran berdosa. Berdosa, ya kan, terkecuali darurat. Darurat, ini kan apa? Ya kan? Darurat misalnya terjadi kebakaran, misalnya apa? Kita di dalam rumah kita ada Quran, namanya mengatakan ambil Quran dari kalau buru-buru boleh, ya kan? Ambil diambil ada buru-buru, sampai terbakar Qurannya. Itu darurat karena apa? Boleh ya. Amun kada darurat, memegang Al-Quran tanpa wudu berdosa. Dan asal dari menyentuh itu dengan tapak tangan, maka dikiaskan dengan menyentuh dengan anggota yang lainnya dari tapak tangan. Memang asalnya dulu yang namanya menyentuh itu kan dengan tapak tangan, ada yang menyentuh ya kan. Nah, tapi dikiaskan ya kan, lain dengan yang lain daripada tapak tangan. Karena tersentuh ya, menyentuh tersentuh sama aja. Walaupun dengan bukan yang dari tapak tangan. Ilat batal wudu karena menyentuh diperkirakan karena timbulnya rasa lezat yang membangkitkan syahwat yang tidak layak ada pada orang yang suci. Itu ilatnya ya. Ilat batal wudu tadi karena menyentuh diperkirakan karena timbulnya rasa lezat yang membangkitkan syahwat yang tidak layak ada pada orang yang suci. Yang dimaksudkan dengan kulit ialah bagian tubuh, jangan bagian tubuh selain dari rambut, bulu, gigi, dan kuku. Maka yang termasuk bagian kulit ialah daging di pangkal gigi dan gusi, lidah, mata, bagian dalam, dan semua tulang yang timbul karena luka. Nah, jadi kalau hanya rambut tersentuh, misalnya rambut itu kada apa-apa. Tersentuh bulu kada apa-apa, gigi dan kuku ini kada apa-apa, kada batal wudu ya. Apa ya, jadi tersentuh apa rambut tuh kada batal ya. Kalau ada pertanyaan kenapa tersentuh rambut kada batal, ini karena rambut perempuan kan biasa bertebaran di mana-mana
bertebaran di mana-mana, di lantai, di mana-mana ada rambut. Anu tersentuh rambut tuh gatal, batal harus kita. Kajajah pasti dia batal harus saya bersangka. Nah itu Amerika ada batal tersentuh rambut kepada bapak. Ya rambut pacul itu mah, mungkin kita tersentuh rambut batal. Ada lagunya lagunya dulu. Oh ada apa ya? Ada bukan juga? Apa? Ya rumahnya apa ya? Apa batal? Ada berapa proyek? Rambut yang masih lengket itu apa ya? Pukul kan? Anjamannya pukulnya di janjangnya apa ya? Kalau misalnya panjang sambil ini panjang mana? Keyboard itu apa ya? Dan anggota itu ya kan? Anggota ya kulit ya kan? Inilah yang dibuatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya yang bernama Nihayah. Namun pendapat yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah tidak batal wudu dengan menyentuh bagian dalam mata, karena diperkirakan tidak menimbulkan kelezatan dalam menyentuhnya. Berbeda dengan menyentuh lidah. Berbeda dengan menyentuh lidah. Tidak batal wudu dengan menyentuh tulang yang timbul karena luka yang disamakan dengan menyentuh gigi. Ya, tulang kadang-kadang itu disamakan dengan menyentuh gigi, ya gigi. Dapat dipahami dari apa yang diterangkan di atas bahwa tidak batal wudu lelaki yang tersentuh dengan lelaki, tidak batal perempuan yang tersentuh dengan perempuan, tidak batal wudu banci tersentuh dengan banci, tidak batal wudu lelaki yang tersentuh dengan banci, dan sebaliknya tidak batal wudu perempuan yang tersentuh dengan banci dan sebaliknya. Tidak batal wudu lelaki yang tersentuh dengan perempuan yang tidak batal nikah dan sebaliknya. Maksudnya tidak boleh. Sekalipun dengan syahwat atau perempuan yang halal nikah tetapi berlapik, sekalipun lapiknya tipis. Ini kata Bapak. Tangan kita dibalik, harus tangan misalnya kata Bapak. Yang dimaksudkan dengan istilah mahram di sini ialah orang yang haram menikahinya karena hubungan saudara atau karena hubungan susuan atau karena hubungan semendak musyawarah. Adapun haram menikahnya selain dari 3 sebab tadi seperti istri Nabi, ibu dari perempuan yang sudah disenggama dengan subhat dan anaknya, penganut agama Zoroaster, penyembah berhala, orang yang murtad, semua itu tidak dinamakan haram, sekalipun haram mengawininya, tetapi hanya dinamai mahram. Maka batallah wudu karena tersentuh dengan mereka. Kalau bercampur seorang mahram dengan beberapa orang perempuan yang halal nikah yang tidak terbatas jumlahnya, tidaklah batal wudu dengan menyentuh seorang dari mereka. Karena diperkirakan yang disentuh itu adalah mahramnya, terkecuali perempuan yang disentuh itu adalah mahramnya. Seperti jumlah mahram yang bercampur itu 10 orang
umpamanya, maka disentuhnya 11 orang, batallah wudunya karena diyakinkan bahwa yang disentuhnya adalah yang bukan mahramnya. Syekh Darani berkata, kalau seorang perempuan diragukan apakah mahramnya atau bukan, lalu tersentuh dengannya, tidaklah batal wudunya karena melaksanakan bahwa asalnya masih suci. Syekh Ramli dalam kitabnya berkata, dipahami dari yang demikian itu kalau seorang lelaki mengamati seorang perempuan padahal ia ragu apakah ada di antara perempuan itu saudara sesusunya atau tidak, atau bercampur mahramnya dengan beberapa orang perempuan yang lain dari mahramnya, dan dikawininya salah seorang itu sesuai dengan persyaratan dan disentuhnya, tidak batal wudu keduanya karena tersentuh dari perkawinannya. Dari perkawinannya sah. Persamaannya seperti seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang keturunannya telah dikenal, kemudian oleh ayahnya laki tadi diakui bahwa perempuan itu anaknya. Umpamanya katanya istrimu itu anakku, tetapi suaminya membantah, katanya istriku bukan anak bapakku, maka ditetapkan perkawinannya tetap sah dan perempuan itu saudaranya dan tidak batal untuk keduanya dengan bersentuh-sentuhan. Barangkali sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mampu disampaikan kita, bersama orang tua kita, guru-guru kita, dan tentang muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan semua hajat kita, dan hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.